Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Selamat buat teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Akan gue aja gue netizen yang suka membahas bola. Ya, tadi malam sudah digelar banyak pertandingan ya di Eropa, dimana highlight utama kita adalah derby Manchester antara Manchester United versus Manchester City yang dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 2-0. Namun hasil ini tidak membuat MU merangkak ya, tetap ada di peringkat kelima. Sementara City semakin tertinggal dari Arsenal, dan tahun ini City belum meraih kemenangan sekalipun ya. Padahal mereka harusnya ngegas untuk bisa membuntuti Arsenal yang juga ditahan imbang sebenarnya oleh Nottingham Forest ya. Ini jujur Liga Inggris musim ini benar-benar tidak ada tim yang dominan ya. Semuanya tuh sering terpeleset. Arsenal bahkan sebagai pemuncak juga beberapa pertandingan terakhir terpeleset. City apalagi. Kemudian Liverpool juga ditahan imbang oleh Burnley ya. Ini menegaskan bahwa Liga Inggris itu sangat ketat ya. Bahkan tim peringkat 19 saja bisa menahan tim peringkat 4 gitu. Dan pergerakan di klasemen juga sangat ketat ya, antara Liverpool sampai ke peringkat 15 atau 16 itu cuma berbeda 6 poin aja, atau berapa, 8 poin ya. Jadi perbedaannya sangat tipis ya, sangat tipis. Padahal ini udah pertengahan musim ya. Jadi sangat ketat. Jadi belum kelihatan hilalnya siapa yang akan mendapatkan posisi 4 besar. Kalau mungkin di peringkat atas gue rasa Arsenal harusnya mudah untuk meraih gelar juara ya. Tetapi untuk 3 tim di bawahnya yang merebut 3 tempat di UCL ini masih belum kelihatan. City kalau gini-gini aja ya mereka bisa aja terpental. Aston Villa juga kemarin baru kalah. Aston Villa juga sedang dalam fase menurun, jadi peringkat 4 besar masih sangat terbuka ya untuk semua tim. Bahkan sampai peringkat 15 sekalipun ya. Oke. Jadi kita bahas pertandingan MU versus City yang gua nontonnya cuma sekelewat aja ya. Jadi nonton enggak karena jam setengah 8 nabrak. Gua nonton M series soalnya. Jadi gua kayak ganti-gantian gitu. Tapi gue tidak terlalu mengerti ya dengan Guardiola ini. Starting 11-nya di belakang terutama ya. Ini pemainnya siapa aja tuh gue nggak tahu gitu. Kosanov ya, itulah Kosanov gue tau lah. Tapi satu lagi ini siapa? Si back tengah ini gue nggak tahu ini siapa ya, back tengah satu lagi. Kemudian naro Kusanov, kemudian Nathan Ake. Kenapa nggak Ake yang jadi center back ya? Kenapa Ake yang jadi back kiri? Gue nggak terlalu ngerti sih sama perubahan skema strategi dari Guardiola ini. Kemudian Rodri dipasang kembali dan ya depannya tetap sama. Kemudian MU ya, MU still MU ya. Di era Carrick ini kembali ke 4 back ya, kembali ke 4 back. Dimana Lisandro Martinez sudah kembali ya. Lisandro Martinez sudah fit 100%. Dan kelihatan ya, adanya Lisandro dengan tidak adanya Lisandro Martinez itu sangat berpengaruh, terutama dalam setup serangan. Lisandro Martinez ini sangat baik dalam setup serangan, benar. Beberapa kali ya umpan trupas dari Lisandro ini berhasil menemukan orang, dan itu yang membuat MU itu sangat smooth dalam menyerang ya. Apalagi Bruno Fernandes juga udah kembali. Bruno kita lihat kualitas passingnya ya, kualitas kontrol bolanya dan visi bermainnya ya, kelihatan sekali dalam serangan MU. Ditambah City 4 belakangnya ini enggak banget sih, koordinasinya hancur banget. Banyak sekali ruang-ruang kosong yang ditinggalkan di belakang ya. Terlalu banyak, space-nya terlalu lebar. Ya, Amad Diallo bisa dengan enak, kemudian Bruno juga bisa dengan enak gitu ya. Mbeumo, Kunya,
enak banget ini mereka bermain ini si MU ini di depan. Dan harusnya kalau MU beruntung ya, MU itu harusnya bisa menang 4 gol sih harusnya. Ya, atau bahkan 3 atau 4 gol lah. Jadi bukan 2-0 gitu. Karena bener-bener 4 belakang City ini amburadul banget. Amburadul banget. Gak ada konektivitas yang baik. Bener-bener yang satu ngambil kemana, yang satu ngambil kemana. Jadi Kunya sering kosong, Mbeumo sering kosong, Amad Diallo sering bebas di kanan, Nathan Ake nggak bisa ngejar. Benar-benar berantakan. Namun sayang MU tidak bisa mencetak gol hingga paruh pertama selesai, dan di babak kedua akhirnya MU dapat gol lewat serangan balik ya, dimana Bruno Fernandes mengirimkan true pass kepada Bryan Mbeumo dan bang ya, tendangan kaki kiri Mbeumo ke pojok gawang Donnarumma. 1-0 untuk MU. Dan tidak berselang lama Patrick Dorgu menciptakan gol lewat crossing dari kanan, kemudian disambar oleh Dorgu, dan itu di gol kedua kelihatan banget komunikasi itu yang kurang. Bener-bener komunikasi berantakan. Gua nggak ngerti kenapa Rodri yang ada di center back, kenapa tidak si pemain baru itu ya. Sampai akhirnya ada pergantian, Ait Nuri masuk, Oreli masuk, tapi ya semua udah telat ya. Reinders masuk, Cherki masuk, semuanya sudah terlambat. Kemudian kalau bicara lini depan juga, aduh City ini. Tapi memang kehadiran Lisandro Martinez ini benar-benar berpengaruh sih. Benar-benar sangat berpengaruh. City nyaris nggak ada peluang besar ya yang didapatkan. Mereka cuma pegang-pegang bola aja ya. Steel City ya, cuma pegang-pegang bola tapi peluangnya dikit banget. Bahkan nggak tahu deh ada shot on target atau enggak, gue nggak tahu ya. Karena si kipernya aja tuh nggak kerja keras. Si kipernya MU itu nggak sama sekali tidak bekerja, meskipun City pegang bolanya tuh jauh lebih banyak. Tapi nyaris tidak ada peluang yang bisa dihasilkan. Padahal MU itu mainnya tuh sebenarnya tidak spesial-spesial amat sebenarnya. MU itu cuma memanfaatkan renggangnya pertahanan City. Ya, yang satu sama lain tuh kayaknya komunikasi sih faktornya, gue rasa. Karena benar-benar tidak ada komunikasi yang bagus. Amad Diallo kosong, yang nutupnya lama banget gitu ya. Reaction time-nya tuh bener-bener sangat lama. Lama banget. Sampai MU bisa bikin banyak peluang besar. Kan harusnya nggak perlu itu ya kalau ininya bagus. Ini tidak ada Ruben Dias juga berpengaruh. Tapi gini, sekalipun ada Ruben Dias ya, kalau komunikasinya kayak gini sih ya bakal jebol-jebol juga menurut gua. Ya, Donnarumma melakukan beberapa save tapi itu tidak terlalu berarti ya. City tetap kalah. Dan ya Arsenal harusnya dengan bisa sangat mudah juara ya, karena tim-tim pesaingnya semuanya kepleset ya. Makanya Arsenal, aduh sayang banget Arsenal imbang lawan Nottingham Forest 0-0, padahal ini kesempatan yang besar Arsenal untuk memperlebar jarak. Kemudian di Spanyol, Real Madrid menang 2-0 atas Levante. Ini gue nggak nonton ya, gue cuma nonton highlightnya doang sedikit, dimana gol diciptakan oleh Mbappe ya lewat penalti dan Asensio, dan ini membuat Madrid menempel Barcelona. Barcelona baru akan bermain nanti ya. Oke, itu aja ya soal pertandingan Derby Manchester, Liga Inggris, dan sedikit dari Liga Spanyol. Ya, gue harapkan Liverpool sih ya, pasti ya tim kesayangan gue. Gue harapkan Liverpool bisa mulai konsisten ya untuk menang. Tolong lah. Ini mumpung tim-tim lagi terseok-seok semuanya. Ini harusnya waktunya Liverpool untuk kembali bangkit ya. Setidaknya meraih 4 besar lah. Itu mempertahankan 4 besar. Oke? Mantap.